Nathan Chuaon belak-belakan ke media ingin segera dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain kelahiran Belanda itu sudah gak sabar berseragam merah putih dan berharap bisa menjalani debutnya di kompetisi terdekat. Hadirnya Nathan Chuaon tentunya akan menggantikan sejumlah pemain bertahan berusia uzur yang performanya sudah menurun. Kemampuan umpan terobosannya sudah nggak diragukan lagi setelah mendapatkan pengalaman berharga di Eredivisie. Cetak Gol coba merangkum seberapa hebat Nathan Chuaon untuk tim nasional Indonesia sebagai berikut. Diminta KNVB jangan ambil pemain Belanda terlalu banyak. Dalam sejarahnya, PSSI memang rutin menaturalisasi pemain keturunan Indonesia dan Belanda. Negeri kincir angin itu jadi negara penyumbang terbesar pemain keturunan Indonesia. Hubungan masa lalu kedua negara ini menjadi penyebab banyaknya pemain keturunan yang hadir. Seperti diketahui, Indonesia pernah dikuasai oleh pemerintah kolonialisme Belanda selama ratusan tahun. Kondisi itulah yang menyebabkan banyaknya orang yang lahir dengan keturunan Indonesia dan Belanda. Gak heran PSSI kerap mengincar pemain naturalisasi yang punya darah keturunan. Apalagi Belanda merupakan negara Eropa dengan kemajuan sepak bola yang pesat. Akan tetapi KNVB sempat meminta PSSI untuk nggak terus-menerus menaturalisasi pemain Belanda. Giles de Jong selaku ketua KNVB mengatakan kalau Indonesia jangan terlalu banyak mengambil pemain Belanda. Dia menyayangkan PSSI yang sebelumnya menaturalisasi Mark Klok. Menurutnya, Klok merupakan salah satu pemain berbakat Belanda. De Jong sebenarnya nggak melarang PSSI untuk menaturalisasi asalkan sesuai dengan aturan dan prosedur yang dijalankan. Calon naturalisasi yang langsung debut apik di tim baru. PSSI pun berencana untuk memasukkan Nathan Chuaon yang punya darah keturunan Indonesia dan Belanda. Darah keturunan tanah air sang pemain mengalir dari kakek dan ibunya. Sang kakek dan ibu Nathan Chuaon merupakan orang asli Indonesia yang berasal dari Sumatera. Pemain 22 tahun ini punya pengalaman bermain di kompetisi Eredivisie. Sewaktu berseragam Excelsior Rotterdam, Nathan Chuaon selalu menjadi andalan di sektor pertahanan. Tercatat, dia telah memainkan 57 pertandingan selama 3 musim mengabdi. Gak heran Swansea City kepincut dengan kemampuan Nathan Chuaon dan merekrutnya pada tahun 2023 lalu. Akan tetapi, sang pemain kesulitan untuk beradaptasi bermain di kompetisi kasta kedua Liga Inggris. Pada akhirnya, Swansea City meminjamkannya ke Heerenveen hingga akhir musim nanti. Meskipun baru bergabung selama beberapa hari, Nathan Chuaon langsung menjalani debutnya. Saat itu, Heerenveen berhadapan dengan tim papan atas Eredivisie yakni Ajax Amsterdam. Nathan Chuaon pun bermain sebagai pemain pengganti dan berposisi sebagai fullback kiri. Dirinya masuk di menit ke-89 menggantikan Usam Sahrawi yang menderita cedera. Hebatnya, Nathan Chuaon turut andil mengantarkan Heerenveen mengalahkan Ajax Amsterdam dengan skor 3-2. Ini jadi kali pertama Nathan Chuaon bermain setelah absen selama kurang lebih setengah musim karena cedera. Walaupun bermain selama kurang lebih 1 menit saja, sang pemain punya rating yang lumayan. Situs penyedia data statistik seperti SofaScore nggak segan-segan memberikannya rating 6,5. Oleh sebab itu, kehadiran Nathan Chuaon bersama timnas Indonesia sangat dinantikan oleh PSSI. Dirinya sempat diminta oleh Arya Sinulinga untuk terbang ke Indonesia. Anggota Exco PSSI ini mengatakan jika hal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Saat itu, Sinulinga menargetkan Nathan Chuaon resmi menjadi warga negara Indonesia di akhir Desember yang lalu. Sang pemain memberikan respons dan bersedia untuk dinaturalisasi. Apalagi Komisi 10 DPR RI sudah menyetujui proses naturalisasi dari Nathan Chuaon. Hal itu disampaikan oleh Hetifah Syaifuddin sebagai salah satu anggota Dewan Komisi 10 DPR RI. Dituding mengulur-ngulur proses naturalisasi. Sayangnya, hingga bulan Februari ini Nathan Chuaon gak kunjung mendapatkan status warga negara Indonesia. Dirinya gagal berseragam merah putih di perhelatan Piala Asia. Banyak yang menuding Nathan Chuaon sengaja menunda proses naturalisasinya. Di bulan Desember lalu, sang pemain gak hadir langsung saat prosesi pengambilan sumpah naturalisasi. Hanya J.I.Z yang terbang langsung ke Indonesia untuk mengambil sumpah membela Indonesia. Media Malaysia yakni Makan Bola bahkan sempat mempertanyakan komitmen dari Nathan Chuaon.
Namun Endri Irawan selaku anggota Exco PSSI membeberkan alasan kegagalan tersebut. Irawan bilang jika Nathan Chuaon belum mendapatkan restu dari manajemen Swansea City. Dia menargetkan sang pemain bisa mengambil sumpah naturalisasi pada bulan Januari kemarin. Sayangnya, sampai saat ini Nathan Chuaon masih belum bisa berseragam tim nasional Indonesia. Irawan sedang mengupayakan sang pemain dengan meminta izin kepada manajemen klub. Proses naturalisasi dari Nathan Chuaon mulai menemui titik terang setelah Heerenveen memberikannya izin. Sang pelatih Kees van Wonderen telah berdoa agar Nathan Chuaon bisa berseragam tim nasional Indonesia. Pemain kelahiran Rotterdam itu diharapkan membela Indonesia di bulan Maret mendatang. Artinya Nathan Chuaon berkemungkinan besar bermain menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemampuan umpan terobosan yang jempolan. Walaupun prosesnya terus-menerus gagal, PSSI masih belum menyerah menaturalisasi Nathan Chuaon. Kemampuan istimewa dan kebutuhan skuad jadi alasan utama sang pemain segera membela Indonesia. Hadirnya Nathan Chuaon diprediksi akan memberikan warna baru untuk timnas Indonesia. Pasalnya, sang pemain punya kualitas mumpuni yang gak dimiliki oleh para bek Garuda saat ini. Nathan Chuaon diketahui piawai dalam melakukan umpan-umpan terobosan yang akurat. Hal tersebut sering dilakukannya saat membela klub Eredivisie yakni Excelsior Rotterdam. Sang pemain sering memanjakan para penyerang lewat umpan-umpannya. Kemampuan tersebut dinilai akan sangat cocok dengan taktik yang dijalankan oleh Sintayong. Pelatih 53 tahun ini sering menurunkan skema 5 back dengan strategi bertahan. Artinya Sintayong sangat mengandalkan serangan balik dalam taktiknya. Umpan-umpan akurat dari Nathan Chuaon nantinya akan memaksimalkan kecepatan para penyerang skuad Garuda. Gak cuma itu, dia juga dikenal sebagai bek dengan agresivitas yang sangat tinggi. Nathan Chuaon punya kualitas intercept yang cepat dan gak ragu untuk melakukan tackle keras. Berikutnya, dia bisa naik hingga ke pertahanan lawan untuk membantu serangan. Jika dibandingkan dengan pemain top Eropa, gaya bermain Nathan Chuaon mirip dengan Theo Hernandez. Di sisi lain, dia juga bisa bermain di banyak posisi sebagai bek sayap dan juga bek tengah. Kehebatannya bahkan diakui oleh mantan rekan satu timnya yakni Michel van Ruijten. Pemain dari Ciudad Real ini bilang kalau Nathan Chuaon adalah pemain yang sangat cepat dan kuat. Ruijten menilai Nathan Chuaon punya masa depan yang cerah karena masih berusia 22 tahun. Terkesima dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Meskipun sempat dituding mengulur waktu proses naturalisasi, Nathan Chuaon justru tetap ngotot untuk bisa berseragam merah putih. Hal itu dia sampaikan kepada awak media di tanggal 14 Februari lalu. Nathan Chuaon berharap proses naturalisasinya segera rampung dalam waktu dekat. Mantan pemain Swansea City itu sudah gak sabar lagi bisa mengenakan seragam kebesaran Indonesia. Dia pun yakin bisa membela timnas Indonesia secepat mungkin. Pemain akademi dari Excelsior itu mengaku terkesan dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Nathan Chuaon menilai mayoritas supporter Indonesia sangat militan dan lantang memberikan dukungan. Sebelumnya, sang pemain juga sempat bertemu dengan Ketua PSSI dan juga Presiden Joko Widodo. Saat itu, timnas Indonesia berhadapan dengan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Itulah ulasan seberapa hebat Nathan Chuaon untuk tim nasional Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah sang pemain bisa membela skuad Garuda dalam waktu dekat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.